Selama parade Hari Kemenangan Tiongkok 2025, militer Tiongkok secara tidak sengaja memamerkan seluruh keluarga baru rudal hipersonik dan supersonik yang mampu mencapai dan menghancurkan target mereka dalam hitungan menit. Dan menurut beberapa ahli, rudal-rudal ini mustahil untuk ditangkal atau dihindari. Salah satu rudal tersebut adalah YJ-17, sebuah rudal hipersonik anti kapal yang tampaknya sengaja dirancang untuk menunjukkan kepada saingan global terbesar Tiongkok, Amerika Serikat, apa yang menanti angkatan laut mereka jika mereka mencoba campur tangan antara kekuatan super Asia itu dan Taiwan. Tingkat presisi dan kemajuan teknologi yang dibutuhkan untuk membangun senjata ini, yang konon dapat bermanuver menghindari rudal pencegat pada kecepatan mendekati Mach 8, sungguh luar biasa. Namun setiap senjata yang diklaim tak terkalahkan selalu terbukti terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jadi, apakah itu juga berlaku untuk YJ-17? Konsepsi dan desain. YJ-17 yang juga dikenal sebagai Eagle Strike 17 adalah permata mahkota dari galeri rudal anti kapal Tiongkok. Ini adalah rudal balistik anti kapal standar tetapi menggunakan kendaraan luncur hipersonik untuk hulu ledak dengan berat yang tidak diketahui. Dan itulah sebenarnya kunci dari seluruh desain hipersonik ini. Setelah diluncurkan, rudal didorong ke atas oleh roket pendorong dengan kecepatan Mach 10. Mesinnya akhirnya mati dan terlepas, lalu rudal memasuki tahap kedua yaitu fase meluncur, di mana ia bergerak antara Mach 6 dan Mach 8. Kecepatan pastinya saat ini belum diketahui. Cara kerjanya pada tahap kedua itulah yang membuat media Tiongkok juga menyebutnya sebagai Wave Rider. Rudal ini menggunakan gelombang kejut untuk menghasilkan daya angkat yang memberikan stabilitas pada kecepatan tinggi, sesuatu yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Sekarang, masalah terbesar pada penerbangan hipersonik bukanlah stabilitas dan daya angkat, melainkan bagaimana bertahan dari kondisi lingkungan ekstrim yang dihasilkan oleh kecepatan sangat tinggi seperti itu. Kendaraan luncur hipersonik mampu mencapai dan biasanya melebihi Mach 5 kali kecepatan suara, yaitu sekitar 3.800 mil per jam atau 6.100 km per jam. Namun, hal ini sebenarnya tidak membuat mereka istimewa. Rudal hipersonik dengan mesin ramjet juga mampu melakukan hal ini. Namun, yang membedakan kendaraan luncur hipersonik adalah cara mereka menghadapi gelombang kejut dan suhu tinggi selama penerbangan mereka. Ketika sebuah objek mencapai rezim penerbangan hipersonik, hukum fisika cenderung menjadi sedikit aneh. Dan itu adalah sesuatu yang tidak harus dihadapi oleh objek supersonik atau lebih spesifiknya, rudal. Tetapi, rudal hipersonik harus menghadapinya. Bidang super spesialis yang mempelajari masalah-masalah ini dan mencoba mencari solusi rekayasanya disebut aerotermodinamika. Dan ini adalah hal yang sangat penting dalam desain rudal, pesawat, dan wahana antariksa. Pada kecepatan setinggi itu, pemanasan akibat gesekan dan kompresi menjadi sangat ekstrim. Dan bagian-bagian rudal bisa memanas hingga di atas 1.800 derajat Celcius atau 3.270 derajat Fahrenheit. Hal ini terutama berlaku untuk bagian tepi depan seperti hidung rudal dan sayap. Bagian tubuh rudal yang lebih ramping tidak mengalami pemanasan sebesar itu. Ini terjadi karena kompresi udara yang sangat intens saat mengalir di atas tepi depan pesawat hipersonik. Udara memang menyebabkan gesekan, bahkan saat kamu hanya berjalan santai, tidak peduli seaneh apapun kedengarannya. Alasan kamu tidak merasakannya adalah karena kamu tidak berjalan dengan Mach 5. Tetapi semakin cepat suatu benda bergerak, semakin padat ruang berisi udara di depannya. Jika dilihat dari sudut pandang benda tersebut. The Flash misalnya bisa dengan mudah mencapai kecepatan hipersonik dalam ceritanya. Itu memang tidak nyata, tapi jika dia melakukannya di dunia nyata, tubuhnya akan menjadi sangat panas hingga dia akan langsung hangus jadi abu. Tentu saja kekuatannya berasal dari medan energi kosmik atau semacamnya. Jadi itu sebenarnya tidak penting, itu tidak nyata. Namun dalam kehidupan nyata, ada cara untuk mengatasi masalah ini. Dan salah satunya adalah dengan menggunakan material berdensitas rendah. Sekarang tentu saja kita tidak tahu terbuat dari apa YJ-17 itu. Karena Tiongkok jelas tidak akan dengan senang hati menunjukkan cetak biru rudal hipersonik anti kapal paling efektif mereka hanya agar kita bisa membuat video tentangnya. Ada beberapa kemungkinan yang bisa mereka pilih. Salah satunya adalah material keramik dengan pelapis khusus. Keramik dengan struktur kristal terbuka umumnya tidak padat. Namun mereka juga memiliki ikatan yang kuat antar atom yang membuat keramik lebih tahan terhadap pelelehan. Sesuatu yang juga sedang dikembangkan oleh para insinyur di seluruh dunia adalah merancang pelapis dengan emisivitas tinggi. Dan ini juga bisa saja diterapkan oleh ilmuwan Tiongkok pada YJ-17. Emisivitas secara sederhana adalah kemampuan untuk melepaskan energi panas. Kata ini memang agak sulit. Emisivitas. Pelapis emisivitas. Pelapis dengan emisivitas tinggi. Pelapis itu akan memancarkan kembali panas yang dihasilkan pada permukaan tersebut keluar. Bayangkan sebuah pelapis yang mendorong panas yang masuk ke lingkungan sekitarnya, bukan membiarkan badan utama menjadi panas. Itulah pada dasarnya cara kerja pelapis seperti itu. Sekarang, sebuah material tanah jarang yang disebut samarium oksida, yang dipadukan dengan bahan keramik menunjukkan beberapa potensi ke arah ini.
Dan mungkin saja ini digunakan pada rudal Tiongkok. Penggunaan zirconium di borida dan hafnium di borida juga mungkin dilakukan. Kenapa begitu banyak kata? Material tahan panas ini, yang juga dikenal sebagai sharp materials, lebih mudah diucapkan, digunakan pada rudal balistik antarbenua di tahun 70-an dan mereka sangat sukses, sehingga memungkinkan kecepatan hingga Mach 11. Kemungkinan kecil, WJ-17 menggunakan sistem pendingin air sederhana karena rudal itu sendiri harus membawa airnya dan itu akan membuatnya terlalu berat. Teknologi yang paling mungkin digunakan Tiongkok untuk mengatasi masalah panas ini sudah pasti dirahasiakan. Pada tahun 2023, ilmuwan Tiongkok mengungkapkan bahwa mereka telah mengembangkan material permukaan baru yang dapat dengan cepat menyerap panas, sekaligus meminimalkan kerusakan pada objek hipersonik itu sendiri. Material baru yang belum diketahui ini kemudian diuji oleh Akademi Aerodinamika Dirgantara Tiongkok di Beijing pada desain Wave Rider, yaitu jenis desain yang persis digunakan oleh WJ-17. Dan uji coba tersebut dikabarkan sangat berhasil, meskipun detailnya tentu saja dirahasiakan. Amerika Serikat tidak memiliki teknologi seperti ini, yang secara jelas dinyatakan dalam laporan tahun 2023 oleh Kantor Anggaran Kongres, dan kemungkinan besar inilah teknologi yang digunakan untuk WJ-17. Selain panas, sebuah rudal juga harus mampu menahan gelombang kejut yang kuat saat melaju dengan kecepatan sangat tinggi. Dan menurut semua laporan, tampaknya WJ-17 adalah rudal Wave Rider yang tidak hanya mampu menahan gelombang kejut, tetapi juga memanfaatkannya untuk keunggulannya. Wave Rider adalah pesawat termasuk rudal yang dirancang untuk secara sengaja menciptakan gelombang kejut dan menggunakan gelombang kejut tersebut sebagai permukaan penghasil gaya angkat. Ini dikenal sebagai gaya angkat kompresi dan sangat berguna untuk pesawat supersonik dan hipersonik. Kapal juga memanfaatkan gaya angkat kompresi ini. Jika Anda pernah melihat video kapal yang berselancar di atas gelombang haluannya sendiri, Anda sudah melihat gaya angkat kompresi secara langsung. Namun, itu sedikit lebih sulit dicapai saat terbang, karena Anda harus mencapai kecepatan supersonik untuk menghasilkan gelombang kejut. Selain itu, pesawat dan misil biasanya terbang dengan sudut yang tinggi yang membuat segalanya semakin sulit. Untuk menciptakan dan mengendalikan gelombang kejut ini, Wave Rider sengaja dibuat berbentuk baji. Mereka memiliki hidung yang tajam dan tepi depan yang tajam. Saat misil bergerak, udara terperangkap di antara permukaan gelombang kejut dan badan rudal, hanya keluar di bagian belakang badan rudal dengan tepi tajam yang tetap mempertahankan daya angkat. Untuk menyederhanakannya, bayangkan pesawat Wave Rider seperti batu yang memantul di atas permukaan danau. Ini sebenarnya menggunakan mekanisme yang mirip, hanya saja terjadi di udara dan permukaan airnya sebenarnya adalah udara yang sangat terkompresi berkat desain pesawat tersebut. Jadi agak berbeda dengan batu yang kamu pantulkan. Sedikit lebih rumit. Nah, alasan mengapa kemungkinan besar Tiongkok menggunakan desain ini pada WJ-17 adalah karena mereka sudah pernah melakukannya sebelumnya dengan Starry Sky 2. Pada tahun 2018, demonstrator ini lepas landas, melepaskan roket pendorongnya terbang ke ketinggian lebih dari 30 km secara sepenuhnya otonom dengan kecepatan antara Mach 5,5 hingga 6, semuanya menggunakan gelombang kejut. Jika Anda melihat grafik Starry Sky 2 dan beberapa gambar yang tersedia dari WJ-17, Anda bisa melihat bahwa bentuknya cukup mirip. Desain ini tentu saja memiliki tantangannya sendiri. Salah satunya, terbang di ketinggian yang lebih tinggi baik untuk masalah pemanasan yang telah disebutkan sebelumnya, karena udara lebih dingin dan membantu mendinginkan rudal. Namun di saat yang sama, ketinggian yang lebih tinggi juga membutuhkan sayap yang lebih besar untuk menghasilkan daya angkat, karena udara di atas sana lebih tipis, dan Anda umumnya tidak ingin memasang sayap besar pada rudal Anda, karena itu hanya akan menambah berat ekstra. Sayap besar bisa menjadi sulit dikendalikan ketika rudal turun ke ketinggian yang lebih rendah dan Anda juga membuatnya lebih mudah terdeteksi oleh sistem anti-rudal. Namun, Tiongkok tampaknya berhasil memecahkan masalah ini dengan bahan permukaan pendingin baru, sehingga rudal tersebut bahkan tidak perlu terbang tinggi untuk tetap dingin. Namun, rudal ini tetap akan naik ke ketinggian yang sangat tinggi saat beroperasi. Tapi kita akan bahas itu nanti. Masalah kedua dari konsep Wave Rider adalah perubahan drastis pada besarnya daya angkat yang tertahan pada kecepatan yang berbeda-beda. Namun, masalah ini bisa diatasi dengan penggunaan Carrot Wing yang tampaknya memang digunakan pada desain Starry Sky 2 dan sangat mirip dengan WJ-17. Carrot Wing dapat beroperasi pada kecepatan Mach yang berbeda secara sangat efektif tanpa kehilangan daya angkat. Dengan semua itu, WJ-17 adalah salah satu rudal hipersonik paling canggih yang pernah ada. Dan ketika pertama kali diperkenalkan pada parade Hari Kemenangan Tiongkok 2025, banyak orang yang terkejut, khususnya di Moskow dan Washington, karena para pesaing terbesar Tiongkok tidak memiliki jawaban atas tantangan yang diberikan oleh rudal ini. Operasi dan implikasi strategis bagi para pesaing Tiongkok. WJ-17 adalah rudal yang dapat diluncurkan dari darat maupun kapal yang akan naik hingga ke tepi atmosfer, melepaskan roket pendorongnya, dan meluncur menuju target. Mode operasi ini membuatnya lebih sulit dideteksi dibandingkan rudal balistik konvensional.
Yang membedakan semua rudal hipersonik dari rudal supersonik adalah mereka sangat mudah bermanuver pada kecepatan lebih dari Mach 5. Mencegat mereka pada kecepatan setinggi itu sudah sangat sulit, tetapi menghancurkan mereka di udara menjadi semakin sulit ketika mereka mulai mengubah lintasan. Lebih spesifiknya, YJ-17 diperkirakan dapat melakukan manuver tajam, alami, dan longitudinal. Atau dalam bahasa sederhana, rudal ini akan mampu dengan cepat mengubah arah menggunakan sumbu Y dan Z. Bagaimana rudal ini akan digunakan? Berapa jangkauannya? Dan jenis hulu ledak apa yang akan dibawanya? Semua itu juga belum diketahui. Namun, kita tahu bahwa desain YJ-17 didasarkan pada desain DF-17 yang merupakan rudal hipersonik yang beberapa tahun lebih tua dari YJ. Dan kita tahu sedikit lebih banyak tentang desain tersebut. DF-17 juga menggunakan kendaraan luncur hipersonik yang panjangnya sekitar 11 meter atau 36 kaki dan beratnya sekitar 15 metrik ton atau 33.000 pon. Jenis hulu ledak yang dibawanya tidak diketahui, tetapi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengasumsikan bahwa rudal ini memiliki kemampuan nuklir, sementara komentator Tiongkok mengklaim bahwa rudal ini memiliki hulu ledak konvensional, yang merupakan istilah militer untuk hulu ledak yang meledak tetapi Anda tahu, tanpa memancarkan radiasi ke segala sesuatu di sekitarnya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa hulu ledak YJ-17 adalah hulu ledak penembus baja dengan bahan peledak tinggi yang beratnya antara 600 hingga 1.100 pon. Tetapi itu sebenarnya hanya perkiraan yang cukup beralasan. Seperti yang kami katakan, sebagian besar masih rahasia. Dalam konfigurasi ini, DF-17 memiliki jangkauan operasional sekitar 990 mil atau 1.600 km. Meskipun sangat mungkin bahwa angka tersebut sebenarnya lebih rendah dari kemampuan aslinya. Sejujurnya kita tidak akan tahu sampai senjata ini diluncurkan untuk pertama kalinya. Ucapkan sekali lagi bersama saya. Semuanya sangat rahasia. Para ahli militer ASEKAS percaya bahwa jika senjata ini pernah digunakan, itu akan menjadi bagian dari invasi besar-besaran ke Taiwan. Dan DF-17 akan diluncurkan ke target-target militer ASEKAS di Okinawa. Tentu saja ini semua masih spekulasi, tapi angka-angka dan niatnya kurang lebih seperti itu. YJ-17 adalah rudal hipersonik anti kapal, jadi kemungkinan besar akan digunakan melawan target laut, bukan target darat. Tapi cukup masuk akal untuk menganggap bahwa kita juga akan melihatnya digunakan jika Tiongkok benar-benar menyerang Taiwan. Jika beberapa rudal tersebut diluncurkan ke target yang sama, sudah terlambat bagi sistem kapal yang kurang beruntung itu untuk mendeteksi ancaman yang datang, dan kemungkinan besar hanya bisa menembak jatuh 1 atau mungkin 2 rudal sebelum sisa rudal yang masuk menenggelamkan kapal tersebut. Karena kecepatan luar biasa, YJ-17 rudal ini bisa mencapai kapal yang berada 100 mil laut jauhnya. Dari lokasi peluncuran hanya dalam waktu sekitar 1 menit, yang begitu cepat sehingga sebagian besar pelaut di kapal bahkan tidak akan punya cukup waktu untuk bersiap menghadapi benturan. Namun, ini hanyalah skenario ideal dari sudut pandang Tiongkok. Pada kenyataannya, meskipun rudal hipersonik sangat kuat, mereka bukanlah senjata yang tak terkalahkan. Pertama, baik rudal yang diluncurkan dari darat maupun laut dapat dilacak sejak mereka meninggalkan tempat peluncurannya. Hal ini tidak selalu terjadi karena beberapa lokasi peluncuran terlalu tersembunyi. Tetapi negara-negara seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, Israel, dan Korea Selatan senang mengawasi lokasi peluncuran senjata paling kuat milik saingan atau musuh mereka. Ada seluruh sektor intelijen yang dikembangkan khusus untuk mengamati lokasi peluncuran dan memberitahu seseorang dalam rantai komando jika ada peningkatan aktivitas atau peluncuran. Jadi, secara hipotetis, jika sebuah kapal Tiongkok meluncurkan rudal YJ-17 dan komando Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa rudal itu ditujukan ke pasukan mereka sendiri, kemungkinan besar mereka akan meluncurkan serangan balasan untuk melumpuhkan kemampuan peluncuran Tiongkok. Begini, menembak penembaknya lebih efektif daripada mencoba menembak peluru di udara. Bahkan, jika landasan peluncuran atau kapal dihancurkan, rudal hipersonik masih bisa dihancurkan di udara. Itu memang sulit, dan kemungkinan beberapa di antaranya akan berhasil menembus pertahanan. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Kita masih belum memiliki pengetahuan lengkap tentang bagaimana rudal hipersonik bekerja dalam praktiknya. Tapi sepertinya rudal tersebut melambat sebelum mencapai target. Alasan untuk hal ini adalah terbentuknya kerucut plasma di sekitar mereka saat melaju dengan kecepatan hipersonik. Saat diselimuti plasma, rudal tidak dapat berkomunikasi dan menggunakan sensornya, dan hal ini membuat penargetan menjadi sulit. Jadi sangat mungkin rudal hipersonik meleset dari target jika tidak melambat. Tiongkok mengklaim telah memecahkan masalah ini dengan menggunakan sesuatu yang disebut pendinginan dengan injeksi cairan. Cairan elektrofilik disuntikan di ujung paling depan rudal dan menciptakan jendela transparan yang memungkinkan tautan data tetap berfungsi bahkan pada kecepatan hipersonik. Hal ini pada gilirannya akan memungkinkan YJ-17 melakukan perubahan lintasan di tengah perjalanan dan mengubah target jika diperlukan. Kita tidak tahu apakah ini benar karena belum pernah terlihat dalam praktik. Semuanya sangat rahasia. Sebagai perbandingan, Rusia menggunakan rudal hipersonik di Ukraina dan menurut laporan di lapangan, rudal-rudal tersebut melambat saat mendekati target akhir yang membuatnya lebih mudah untuk dihantam.
Tentu saja, Anda lebih memilih untuk menghantam mereka saat masih cukup jauh. Tetapi pertahanan titik tetap lebih baik daripada tidak ada pertahanan sama sekali. Rudal pencegat Patriot Amerika Serikat sudah berhasil menembak jatuh setidaknya 1 rudal hipersonik Zircon dan 1 rudal balistik Kinjar yang mampu mencapai kecepatan Mach 10 meskipun tidak bisa bermanuver sebaik rudal hipersonik sejati. Misil Standar 6 milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang dikenal sebagai SM-6 adalah interseptor terbaru dan tercanggih di gudang senjata Angkatan Laut dan secara luas dianggap lebih baik dari Patriot dalam segala hal. Jadi bisa dibilang Amerika Serikat setidaknya sudah memiliki beberapa pertahanan anti-hipersonik. Negara-negara lain juga mempersenjatai diri dengan filosofi yang sama. Di Inggris, kedua kelas fregat yang saat ini sedang diproduksi akan dilengkapi dengan tabung peluncur vertikal Mark 41 yang dapat meluncurkan SM-6 dan misil seri standar lainnya. Oleh karena itu, fregat Angkatan Laut Kerajaan Inggris juga harus memiliki kemampuan anti-hipersonik. Laser Dragonfire yang saat ini sedang dikembangkan di Inggris, yang juga merupakan salah satu teknologi militer yang sudah kami bahas dalam video lain, juga dapat digunakan untuk melawan misil hipersonik. Meskipun laser ini sulit untuk menghancurkan misil tersebut, laser ini dapat mengacaukan sistem penargetan dan navigasi misil, serta menghasilkan apa yang disebut sebagai soft kill. Cara lain untuk mengalahkan misil hipersonik adalah dengan sekedar menghindar dari jalurnya. Misil harus mengetahui perkiraan lokasi target sebelum diluncurkan, dan ketika tiba di area tersebut, misil harus mengunci targetnya. Dalam kasus kapal, ini lebih sulit jika kapal sedang bergerak, karena misil membutuhkan informasi pelacakan secara real-time, dan hal ini bisa menjadi sulit jika kapal tidak diam. Perlu ditegaskan bahwa tergantung pada jaraknya, sebuah misil hipersonik dapat mencapai perkiraan lokasi kapal hanya dalam beberapa menit saja. Namun jika sebuah kapal sedang bergerak dan menjauhkan diri dari area bahaya, tidak ada misil yang akan mengenainya. Misil tersebut sangat membutuhkan informasi, bisa dibilang seperti itu. Dan kelemahan ini dapat dimanfaatkan saat misil sedang terbang hipersonik, karena sekali lagi, misil tersebut tidak dapat menerima informasi ketika diselimuti oleh kerucut plasma. Jika seorang komandan kapal mengetahui bahwa misil YJ-17 sedang menuju kapalnya, kecil kemungkinan kapal tersebut akan tetap berada di jalur yang sama dan mempertahankan kecepatannya. Manuver penghindaran akan dilakukan, dan karena YJ-17 tidak dapat mengetahui kemana kapal bergerak sampai misil tersebut melambat, sangat mungkin misil itu akan meleset. Namun, jika misil tersebut melambat untuk menerima informasi, kapal dapat menggunakan pengacauan sinyal, pemalsuan sinyal, atau meluncurkan misil pencegatnya sendiri untuk menembak jatuh misil tersebut. Dan terakhir, kita harus memahami bahwa mengenai kapal dengan misil, bahkan misil hipersonik, sangat sulit karena 2 alasan. Salah satunya adalah fakta sederhana bahwa misil tidak seakurat yang sering digambarkan media modern. Sistem pemandunya bisa terganggu di tengah penerbangan. Sebuah kapal bisa saja bergerak menghindar, atau mereka mungkin saja memiliki data yang salah. Sebagai contoh, antara Oktober 2023 hingga September 2025, kelompok Houthi telah menembakkan hampir 280 misil ke berbagai kapal. Sebagian besar adalah kapal dagang yang tidak bersenjata. Hanya 45 yang benar-benar mengenai sasaran dan hanya 2 kapal yang tenggelam. Itu berarti tingkat keberhasilannya sekitar 17%, dan 0% terhadap kapal perang sungguhan. Kelompok Houthi memang tidak memiliki misil hipersonik tentu saja, tetapi misil berpemandu mereka menunjukkan bahwa berpemandu tidak berarti pasti mengenai sasaran. Alasan kedua mengapa mengenai kapal dengan misil itu sulit adalah karena kru kapal selalu bersiap untuk menghadapi skenario seperti itu. Kamu bisa sangat yakin bahwa kru kapal Angkatan Laut Rusia, Amerika, Tiongkok, dan negara lain telah menjalankan simulasi anti-misil hipersonik selama bertahun-tahun. Kru-kru ini dan para komandannya mengetahui secara pasti detail dari manuver penghindaran mereka. Mereka tahu persis jalur mana yang harus diambil dengan kecepatan berapa, umpan mana yang harus digunakan, jenis tembakan balasan apa yang harus diterapkan, dan semua elemen prosedur anti-misil lainnya. Dalam sebuah artikel untuk The Telegraph, Tom Sharp, seorang kapten kapal perang Royal Navy yang sudah pensiun dan spesialis peperangan anti pesawat, mengatakan bahwa dia masih ingat dengan jelas prosedur anti-misil yang harus dia persiapkan untuk kemungkinan peluncuran rudal anti kapal P-270 Moskow yang juga dikenal sebagai SSN-22 Sunburn. Kru Royal Navy menjalankan simulasi di mana mereka sering sekali berlatih bertahan dari rudal-rudal tertentu itu, sehingga jika rudal tersebut benar-benar ditembakkan, kru di setiap kapal akan tahu apa yang harus dilakukan secara otomatis. Kalau disimpulkan ya, WJ-17 adalah rudal anti kapal yang mengesankan dan mematikan. Dan kekhawatiran dari para pesaing Tiongkok sepenuhnya dapat dibenarkan. Tapi itu jelas bukan senjata yang tak terkalahkan. Tidak ada senjata yang seperti itu. Dari sisi pengurasan biaya, diperkirakan biaya satu YJ-17 adalah antara 2 hingga 5 juta dolar. Ini adalah masalah yang lebih besar dari perspektif Amerika, karena SM-6 milik Angkatan Laut yang disebutkan sebelumnya berharga 4 juta dolar per unit, dan biasanya Anda perlu menembakkan 2 SM-6 untuk menghancurkan satu rudal yang masuk.
Bahkan jika YJ-17 tidak mengenai target, rudal ini tetap memberikan kerusakan secara perlahan karena secara bertahap menguras anggaran pertahanan. Namun demikian, YJ-17 tetap merupakan lompatan besar bagi kehadiran Angkatan Laut Tiongkok di timur. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, negara tersebut memiliki senjata yang mungkin tidak dapat dilawan secara efektif oleh rival terbesarnya, Amerika Serikat. Secara hipotetis, jika Tiongkok menyerang Taiwan, yang pada titik ini tampaknya sudah seperti kepastian, dan Angkatan Laut Amerika Serikat mencoba melawannya, sangat kecil kemungkinannya mereka bisa menembak jatuh setiap rudal YJ-17 yang mengarah ke kapal-kapal mereka. Pertanyaannya menjadi semakin sulit dijawab oleh Komando Amerika Serikat setelah Anda menyadari bahwa YJ-17 bukanlah desain yang berdiri sendiri. Sebenarnya itu hanyalah salah satu anggota dari keluarga baru rudal Tiongkok yang sengaja diungkapkan. Keluarga YJ dan ekspor internasional. Yang terkecil dan paling tidak mengintimidasi dari semua tambahan baru di keluarga YJ adalah YJ-15. Ini adalah rudal anti kapal supersonik, bukan hipersonik, yang ditenagai oleh mesin ramjet dan berdasarkan ukurannya, kemungkinan besar daya hancurnya tidak sedahsyat YJ-17. Karena ukurannya, kemungkinan besar ini adalah rudal yang diluncurkan dari pesawat, dengan spekulasi yang terus berlanjut bahwa rudal ini akan dibawa oleh pesawat tempur J-15, yang merupakan pesawat tempur multiro berbasis kapal induk milik Tiongkok. Meskipun ini adalah rudal berkecepatan tinggi, rudal ini tidak dirancang untuk terbang di ketinggian tinggi, dan jangkauannya kemungkinan hanya beberapa ratus kilometer, tidak sebanding dengan YJ-17. Lalu ada YJ-19 yang merupakan rudal anti kapal hipersonik lainnya, namun dengan desain yang berbeda dibandingkan dengan YJ-17. Rudal ini menggunakan mesin scramjet yang mengandalkan udara, yang dapat menghasilkan penerbangan hipersonik dengan kecepatan Mach 10 dan mungkin lebih tinggi lagi. Berbeda dengan YJ-17 yang meluncur pada kecepatan yang agak lebih rendah, desain ini mempertahankan kecepatan hipersonik dalam jarak yang jauh. Satu hal yang sangat penting untuk dicatat adalah karena bodinya yang ramping, para ahli militer meyakini bahwa ini adalah rudal berbasis kapal selam yang dirancang agar muat di tabung torpedo. Jika ini benar, kita bisa melihatnya di kapal selam manapun milik Tiongkok yang akan secara signifikan meningkatkan armada bawah laut negara tersebut. Desain lain ditemukan dengan cara yang sangat unik. Kamu tahu, di beberapa bagian dunia, orang-orang menembakkan senjata ke udara saat pernikahan dan perayaan lainnya. Nah, di Tiongkok, mereka meluncurkan rudal hipersonik. Setidaknya itulah yang diyakini oleh para analis independen terjadi pada tahun 2022 saat perayaan ulang tahun Angkatan Laut Tiongkok yang ke-73, ketika sebuah kapal perusak tipe 55 meluncurkan rudal yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ketika rudal yang sama itu diperkenalkan sebagai YJ-20 pada parade Hari Kemenangan 2025, menjadi jelas bahwa desainnya memang sama. YJ-20 adalah rudal anti kapal hipersonik lainnya, tetapi dengan desain biconic, bukan konfigurasi Wave Rider. Sama seperti YJ-17, rudal ini dirancang untuk diluncurkan dari kapal permukaan, dengan beberapa spekulasi bahwa rudal ini juga mampu diluncurkan dari kapal selam dan pesawat pengebom H-6K. Dan sebagai model terbesar dalam seri YJ, rudal ini diyakini mampu melakukan serangan hampir vertikal pada fase akhir lintasan terbangnya. Desain terakhir adalah YJ-21. Rudal anti kapal ini diperkenalkan pada tahun 2023 dan meskipun tidak memiliki kemampuan manuver kecepatan tinggi seperti rudal hipersonik, rudal ini tetap dapat mencapai kecepatan terminal Mach 10 dengan kecepatan jelajah Mach 6 setidaknya menurut klaim Tiongkok. Rudal ini dirancang dengan jangkauan operasional sekitar 1.500 km atau sekitar 930 mil dan dapat diluncurkan dari kapal maupun pesawat pengebom H-6K. Hal yang menarik dari rudal ini adalah varian ekspor yang disebut YJ-21E juga telah dirancang. Dan ada banyak pembicaraan tentang YJ-17 yang akan dijual ke Pakistan. Jika benar, penyebaran rudal hipersonik Tiongkok yang ditakuti oleh para pesaing globalnya menjadi tak terelakkan. Perolehan YJ-17 oleh Pakistan diduga merupakan bagian dari program kapal selam kelas Hangar, yang merupakan kesepakatan senilai $5 miliar antara kedua negara yang ditandatangani pada tahun 2015. Menurut kontrak pertahanan terbesar dalam sejarah Pakistan, perusahaan China Shipbuilding and Offshore International dikontrak untuk membangun 4 kapal selam untuk Pakistan, dan keempatnya sudah diluncurkan, sementara 4 kapal selam tambahan dengan desain serupa sedang dibangun di Karachi saat ini. YJ-17 bukanlah rudal yang diluncurkan dari kapal selam, setidaknya sejauh yang kita tahu. Rudal ini merupakan bagian dari perjanjian TOT atau transfer teknologi yang termasuk dalam kesepakatan antara Pakistan dan Tiongkok. Dari sudut pandang proliferasi, sangat penting untuk menunjukkan bahwa Pakistan tidak hanya berpotensi membeli YJ-17, tetapi juga memperoleh cetak biru tentang cara membangun dan memelihara rudal-rudal ini secara lokal. Pakistan yang memperoleh salah satu senjata anti kapal terbaik di dunia menimbulkan kekhawatiran di India yang saat ini sedang menginvestasikan banyak sumber daya ke dalam angkatan lautnya, terutama armada kapal induknya yang masih sangat sedikit namun terus berkembang. Selain armada laut India yang terus berkembang, India juga menginvestasikan banyak uang pada kemampuan pertahanan udaranya,
terutama dengan membeli 5 sistem S-400 dari Rusia. 3 diantaranya saat ini sudah beroperasi di India, dan 2 resimen lagi diperkirakan akan dikerahkan pada musim panas tahun 2026. YJ-17 akan menjadi senjata pamungkas Pakistan terhadap sistem anti-udara India jika terjadi konflik berskala besar. Dan ini mungkin belum menjadi akhir dari semuanya. Ada rumor yang terus beredar, meskipun belum dikonfirmasi, tentang varian ekspor YJ-17E. Pada saat yang sama, Tiongkok telah menunjukkan kesediaannya untuk mempersenjatai negara-negara yang tidak bersekutu dengan NATO dengan senjata-senjatanya. Contoh terbaru dari hal ini adalah persenjataan Serbia dengan rudal supersonik CM-400 AKG udara ke permukaan dan anti-radar. Di tengah klaim Presiden Vučić bahwa Kroasia, Albania, dan Kosovo sedang menunggu momen yang tepat untuk menyerang Serbia. Hal ini menunjukkan bahwa Tiongkok siap mengambil setiap kesempatan untuk mempersenjatai negara-negara yang tidak selalu sejalan dengan Barat. Bukan karena kebutuhan ekonomi, tetapi sebagai cara untuk menstabilkan sekutu-sekutu yang berpotensi penting. Jika Tiongkok benar-benar dapat memproduksi rudal tersebut hanya dengan beberapa juta dolar, Tiongkok bisa menggunakannya sebagai cara yang sangat ekonomis untuk mempersenjatai sekutu-sekutunya melawan negara-negara yang didukung Amerika Serikat. Jika Anda mempertimbangkan semua yang telah dikatakan sejauh ini, satu hal menjadi jelas. Tiongkok, seperti halnya para lawan utamanya, akan terus mengembangkan senjata hipersonik karena senjata tersebut jelas merupakan masa depan, terutama untuk pertempuran anti kapal, tetapi juga pertempuran melawan sasaran permukaan. Tampaknya negara dengan populasi terbanyak kedua di dunia saat ini menjadi pemimpin dalam perlombaan hipersonik 3 negara antara Tiongkok, Rusia, dan Amerika Serikat. Dengan ketegangan global yang saat ini mencapai titik tertinggi di tahun 2020-an, setidaknya pada saat rekaman ini dibuat, sudah dapat diperkirakan bahwa semua kekuatan militer utama akan mengerahkan segala upaya mereka pada teknologi hipersonik dan penangkal rudal hipersonik. Kita hanya bisa berharap bahwa kita tidak pernah melihat semua itu digunakan secara nyata. Terima kasih telah menonton.